Kisah kali ini berasal dari Sumatera Barat, Padang Pariaman, di mana ada seorang pemuda yang telah hilang rasa kemanusiaannya. Dia menghilangkan nyawa seorang wanita remaja. Dan tak sampai di situ, dengan kejinya pemuda ini juga memutil tubuh wanita ini menjadi 10 bagian. Kemudian potongan tubuhnya dibuang ke sungai. Setelah pemuda ini ditangkap dan diinterogasi oleh polisi, terungkap fakta mengerikan. Berdasarkan pengakuannya, rupanya korban tindakan kejinya bukan hanya satu orang, namun ada 2 orang lagi yang telah dieksekusinya kurang lebih 1,5 tahun yang lalu. Kedua remaja perempuan itu dibuang ke dalam sumur tua yang berada di belakang rumahnya. Seperti apa kronologinya? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas di Banyak Tahu bersama Ayu Biru. Warga Padang Pariaman, Sumatera Barat digegerkan dengan penemuan tanpa kepala, kaki, dan juga tangan. Ibu, saudaranya? Ya, tanpa identitas tersebut ditemukan di dekat kapal oleh seorang nelayan di Kampung Baru, Nagari, Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Pagi itu Selasa 17 Juni 2025. Seorang nelayan yang hendak pergi berangkat menangkap ikan dikejutkan oleh sesuatu yang mirip seperti tubuh manusia terapung di tepi sungai Batang Anai, Kabupaten Pariaman dekat kapalnya. Awalnya nelayan itu menganggap itu adalah boneka peraga. Namun setelah didekati, betapa terkejutnya dia bahwa itu adalah potongan tubuh manusia. Nelayan itu langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan temuan potongan tubuh tersebut. Dan polisi pun langsung ke TKP untuk mengevakuasinya. Keesokan harinya, tanggal 18 Juni 2025, potongan tubuh manusia kembali ditemukan di aliran sungai Batang Anai. Lokasinya hanya berjarak 3 km dari penemuan yang pertama. Dan masih di hari yang sama, polisi kembali menemukan potongan tubuh di aliran sungai dekat pelelangan ikan Padang Sarai, Koto Tangah, Padang. Bagian tubuh yang telah ditemukan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Padang untuk diotopsi. Kemudian polisi meminta warga yang kehilangan anggota keluarganya untuk melihat apakah jasad yang ditemukan merupakan anggota keluarga yang hilang. Beberapa hari sebelumnya, polisi mendapatkan laporan kehilangan dari sebuah keluarga atas nama Septia Adinda. Mendapat kabar itu, pergilah orang tua Dinda beserta keluarga dan salah satu teman dekatnya bernama Putri Wulan ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk memastikan apakah potongan tubuh itu merupakan bagian tubuh Dinda atau bukan. Setelah melihatnya, Putri Wulan yakin bahwa potongan tubuh itu adalah Dinda. Hal itu diketahui dari cincin yang masih melingkar di jari Dinda. Putri Wulan mengaku bahwa cincin yang dikenakan tidak mungkin dimiliki oleh orang lain selain Dinda, karena dia tahu betul cincin itu didesain khusus untuk Dinda. Dinda adalah seorang mahasiswa STIE KBP Padang. Sebelum kejadian ini, Dinda sedang cuti kuliah. Dinda memutuskan cuti karena prihatin terhadap kondisi ekonomi keluarganya yang sedang menurun. Oleh karena itu, Dinda memutuskan untuk cuti dan bekerja di salah satu ekspedisi di kabupaten itu. Pagi itu, orang tua Dinda akan pergi ke kota Pariaman untuk menemui saudaranya dan mengajak serta Dinda untuk ikut. Namun, saat sedang bersiap-siap, Dinda menerima telepon. Ia sempat ngobrol di telepon sebentar. Dinda mengatakan yang barusan menelpon adalah temannya. Setelah itu, ia meminta izin untuk menemui orang yang baru saja menelpon tersebut dan mengatakan kepada ibunya untuk bersiap-siap terlebih dahulu. "Bu, ibu pakailah baju dulu. Dinda mau pergi sebentar saja." Ia pun pergi meninggalkan orang tuanya menggunakan motornya. Kepergian itu rupanya adalah terakhir kali orang tuanya melihat Dinda. Sejak saat itu, ia tidak kembali. Awalnya orang tuanya merasa tenang karena percaya Dinda adalah anak yang mandiri. Namun saat malam tiba, Dinda tak kunjung pulang. Orang tuanya berusaha mencari ke rumah teman-temannya, namun hasilnya nihil. Dinda tetap tak ditemukan. Keesokan harinya, kakak dari Dinda memutuskan untuk lapor kepada pihak kepolisian setempat bahwasanya adiknya sudah tidak pulang selama 24 jam. Namun pada saat itu, menurut pengakuan sang kakak, pihak polisi saat itu tidak langsung percaya terhadap laporan itu. Karena menurut polisi, Dinda ini bukan anak kecil lagi, dia sudah dewasa. Jadi kecil kemungkinan kalau dia hilang. Bisa jadi dia sedang bersama teman-temannya. Pihak keluarganya pun akhirnya memutuskan untuk melakukan pencarian sendiri, meskipun hasilnya masih nihil.
Hingga di hari keempat kepergiannya, ditemukanlah potongan tubuh di aliran sungai Batang Anai oleh seorang nelayan. Polisi bertindak cepat mengotopsi jenazah. Dari cincin yang masih melingkar di jari jenazah, keluarga yakin jika itu adalah Dinda, anak mereka. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan satu nama yang harus diinterogasi. Dia adalah Wanda. Pada jam 2 tengah malam, polisi menangkap Wanda di rumahnya tanpa perlawanan. Ia digelandang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan tentang kematian Septia Adinda. Siapakah Wanda sebenarnya? Nama lengkapnya adalah Satria Juanda, berusia 25 tahun. Panggilan akrabnya Wanda. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Kemudian ia tinggal bersama ibunya. Diketahui juga bahwa ayahnya sudah meninggal sejak ia masih kecil. Di mata masyarakat, ia dikenal baik namun memang pendiam. Tidak pernah melakukan hal-hal aneh yang mencurigakan. Ia bekerja sebagai security di sebuah pabrik bata ringan. Setahun yang lalu, Wanda pernah membuat laporan kepada polisi bahwa seorang perempuan bernama Chika menghilang. Polisi menginterogasi Wanda dengan intens dan disertai tekanan. Akhirnya, usaha polisi membuahkan hasil. Wanda mengaku jika dialah yang telah mengeksekusi Dinda. Awalnya, Wanda mengaku kepada polisi bahwa ia mengeksekusi Dinda di daerah perkebunan. Namun, setelah dilakukan reka adegan, diketahuilah bahwa Wanda sedang berbohong. Ia tidak mengeksekusi Dinda di daerah perkebunan, melainkan di pabrik bata ringan tempat dirinya bekerja. Menurut pengakuan Wanda kepada polisi, ia memotong tubuh Dinda menggunakan parang. Namun, pihak keluarga tidak begitu saja percaya terhadap pengakuan Wanda, karena potongan di tubuh Dinda sangatlah rapi. Tidak ada tulang yang pecah ataupun rusak. Jadi mustahil jika dilakukan menggunakan parang. Pihak keluarga yakin jika pelaku menggunakan alat khusus untuk melakukan tindakan pemotongan itu. Polisi bertanya, apa penyebab Wanda mengeksekusi Dinda? Menurut pengakuan Wanda, ia tega bertindak seperti itu dikarenakan Dinda memiliki hutang kepadanya sebesar 3,5 juta, namun Dinda tak kunjung membayarnya. Lagi-lagi pihak keluarga tidak mempercayai pernyataan Wanda, karena mereka percaya bahwa anaknya Dinda tidak mungkin meminjam uang sebanyak itu. Dari gaji bekerja saja dan dari orang tuanya, kebutuhan Dinda masih tercukupi. Pihak keluarga Dinda tahu Wanda ini pandai bersandiwara dan juga pandai mengarang cerita. Interogasi terus berlanjut, dan betapa terkejutnya pihak kepolisian ketika Wanda akhirnya mengaku. Selain menghabisi Dinda, ia juga telah menghabisi 2 orang wanita. Dan jasadnya dibuang ke dalam sumur tua yang berada di belakang rumahnya. Kedua wanita itu adalah Chika dan Ade. Mereka dihabisi oleh Wanda lebih dari 1,5 tahun yang lalu. Wanda mengaku ia menghabisi Chika yang merupakan pacarnya lantaran kesal karena Chika selingkuh. Dan menghabisi Ade lantaran adeklah yang mengajari Chika untuk selingkuh. Menurut Wanda, perselingkuhan itu terjadi saat Chika dan Adek KKN. Dari keterangan Wanda inilah polisi langsung memeriksa sumur yang berada di belakang rumahnya. Di hari itu juga dilakukan pengangkatan terhadap 2 jasad yang terkubur di dalamnya. Proses pengangkatan itu cukup sulit, karena di dalam sumur terdapat kain-kain bekas dan semen yang telah mengeras yang menutupi jasad Chika dan Ade. Upaya itu terus dilakukan sampai akhirnya tulang belulang manusia itu berhasil dikumpulkan. Tulang belulang itu dikumpulkan lalu dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Di saat proses pengangkatan itu, ibu Chika yang mendengar kabar bahwa jasad anaknya telah ditemukan datang untuk melihat jasad sang anak. Namun karena kesedihan yang begitu mendalam, ibu Chika pingsan sebelum sampai di sumur itu. Karena kondisinya semakin lemah, keluarga memutuskan membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, kabar duka pun datang. Ibu dari Chika meninggal dunia. Duka yang dirasakan keluarga Chika kini semakin bertambah. Karena sebelumnya setelah 6 bulan hilangnya Chika, ayah Chika yang depresi karena anaknya tak kunjung ditemukan juga meninggal dunia. Kini tinggallah adik bungsu Chika di rumah itu sendirian. Sedangkan kakak Chika yang pertama berada di Jambi. Namanya Siska Octavia Rusdi alias Chika. Saat itu usianya 23 tahun. Ia anak kedua dari 3 bersaudara. Chika berkuliah di kampus STIE KBP Padang. Ia memiliki sahabat yang bernama Adek Gustiana berusia 24 tahun. Mereka berdua berkuliah di kampus yang sama. Saat itu keduanya sedang sibuk dengan menyelesaikan skripsi, sehingga Adek sering tidur di rumah Chika untuk menyelesaikan skripsi mereka. Seperti sebelum-sebelumnya, saat itu Adek kebetulan menginap di rumah Chika untuk merevisi skripsi mereka.
Pagi itu Adek sedang menikmati lontong di kedai milik Ibu Cika yang berada di depan rumah Cika. Kemudian Cika mendekati ibunya dan berkata, "Bu, untuk makan siang nanti, biar Cika ya yang masak." Sang ibu pun mengiyakan ucapan anak gadisnya itu. Tak berapa lama, Cika masuk ke dalam rumah, lalu pergi dengan mengendarai motor tanpa pamit kepada ibunya ataupun kepada adik sahabatnya. Ibunya tidak menaruh curiga sama sekali. Ia berpikir Cika hanya akan pergi ke warung depan saja, karena dilihat dari pakaiannya, Cika hanya mengenakan baju harian biasa, celana kulot, kardigan, dan jilbab instan, yang berarti Cika tidak akan pergi jauh. Namun hari semakin siang, Cika tak kunjung pulang. Ibunya mulai cemas dan bertanya-tanya kemana Cika pergi. Tak lama datanglah Wanda yang merupakan pacar Cika. Tanpa basa-basi, ibunya langsung bertanya apakah Wanda ada bertemu Cika. Dan saat itu Wanda menjawab bahwa dia baru saja bertemu Cika di sebuah minimarket. Dan ia mengatakan bahwa Cika memintanya untuk menjemput adek. Tidak ada pikiran buruk sedikit pun saat itu di benak sang ibu dan adek. Adek pun langsung ikut membonceng motor Wanda untuk menemui Cika. Ibu Cika berpesan kepada adek bahwa jika nanti bertemu Cika, katakan untuk segera pulang, karena tadi ia sudah berjanji untuk masak. Adek pun mengiyakan ucapan ibu Cika dan langsung naik motor bersama Wanda. Tidak ada yang tahu jika sebelumnya Wanda telah mengeksekusi Cika di rumahnya. Dan sadisnya lagi, Wanda telah memperkosnya. Setelah Cika tak bernafas, Wanda memutil tubuh Cika, lalu memasukkan tubuh Cika ke dalam sumur tua yang berada di belakang rumahnya. Tak sedikit pun ibu Cika mencurigai Wanda. Meskipun pernyataan bahwa ia baru saja bertemu Cika di minimarket itu adalah sebuah kebohongan. Itu adalah bagian dari skenario Wanda. Dan tujuan Wanda menjemput adek tak lain adalah untuk mengeksekusi adek. Wanda pun membawa adek ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Wanda langsung melakukan hal yang sama seperti saat ia mengeksekusi Cika. Setelah memutil tubuh adek, Wanda kemudian memasukkan ke dalam sumur tua di mana jasad Cika telah bersemayam di sana. Untuk menutupi kejahatannya, Wanda memasukkan pakaian-pakaian bekas ke dalam sumur. Tak berhenti sampai di situ, ia pergi ke toko bangunan dan membeli 3 sak semen, lalu menceburkan semuanya ke dalam sumur. Kini Cika dan adek benar-benar telah tiada, dan tidak ada yang tahu bahwa kedua jasadnya berada di dalam sumur tua di belakang rumah Wanda. Hari sudah hampir malam, namun Cika dan adek tak kunjung pulang ke rumah. Ibu Cika semakin khawatir. Ia menelpon Wanda dan menanyakan keberadaan Cika. Dengan bersandiwara, Wanda mengatakan ia tidak tahu keberadaan Cika maupun adek. Ia berkata bahwa siang tadi ia hanya mengantar adek sampai di minimarket untuk menemui Cika dan kemudian ia langsung pergi. Pada hari berikutnya, Wanda datang ke rumah Cika untuk mengajak ibu dan keluarga Cika mencari keberadaan Cika. Dari wajahnya, tampak Wanda begitu sedih. Wanda mengatakan pada ibu Cika bahwa jika Cika ditemukan dalam keadaan apapun, dia akan menerimanya dengan tulus. Mendengarkan hal itu, keluarga Cika pun terharu dan berpikir, di zaman seperti sekarang ini, kok masih ada pemuda yang baik dan tulus seperti Wanda. Hari demi hari terus berganti. Pencarian Cika tak kunjung membuahkan hasil. Melapor ke pihak kepolisian juga sudah dilakukan, namun tak kunjung ada titik cerah. Menurut keluarga Cika, pihak kepolisian bertindak sangat lambat dalam mengungkap kasus hilangnya Cika. Keluarga Cika tak tinggal diam. Mereka terus berupaya mencari keberadaan Cika. Selebaran info orang hilang telah dibuat dengan membubuhkan foto Cika di sana. Selebaran itu ditempel di mana-mana. Wanda pun terus membantu keluarga Cika untuk mencari keberadaan Cika. Bahkan, Wanda adalah orang yang paling aktif mencari keberadaan Cika. Kemudian di tengah kalutnya perasaan keluarga Cika saat itu, ada keluarga yang menyarankan untuk pergi menemui orang pintar. Dari hasil penerawangan, orang pintar itu mengatakan bahwa Cika berada di rumah pacarnya. Dari informasi inilah pihak keluarga Cika beserta perangkat desa pergi ke rumah Wanda untuk melakukan penggeledahan. Sesampainya di rumah Wanda, ia sama sekali tidak menunjukkan kecemasan. Ia benar-benar tenang dan bersikap kooperatif. Wanda justru menunjukkan segala sisi rumahnya. Ia juga menunjukkan keberadaan sumur yang ada di belakang rumahnya. Namun, entah kenapa, pada saat itu ibu Wanda tiba-tiba menangis dan terus menangis hingga hampir pingsan. Hal itu membuat keluarga Cika kehilangan fokus untuk mencari keberadaan Cika. Akhirnya keluarga Cika menyudahi pencarian Cika dan pulang ke rumah. Waktu terus berlalu, dan pada suatu hari
tiba-tiba Wanda menelpon ibu Cika mengabarkan bahwa sepeda motor Cika telah ditemukan di daerah Tabiang. Wanda berteriak histeris sampai terjatuh melihat sepeda motor Cika. Wanda bersandiwara seolah-olah dialah orang yang paling hancur hatinya. Padahal dia sendirilah yang meletakkan motor Cika di kebun itu. Ditemukan juga sandal Cika dan adek yang dipakai terakhir kali. Polisi kesulitan mendeteksi sidik jari yang ada di motor itu. Karena sebelum polisi datang, motor itu dipindahkan ke tepi oleh warga beramai-ramai, sehingga ada banyak sidik jari yang menempel di motor Cika. Hari-hari pun berjalan begitu saja tanpa ada perkembangan kasus hilangnya Cika dan adek. Hingga 1 tahun lebih berlalu, Cika dan adek tak juga ditemukan. Dan Wanda tetap konsisten menunjukkan sikap baiknya kepada keluarga Cika. Seperti saat lebaran, ia datang ke rumah Cika untuk memberi THR kepada adik Cika. Hingga pada saat jasad Septia Adinda ditemukan, barulah terungkap semua kejahatan keji yang dilakukan oleh Wanda. Dialah orang yang telah menghabisi dan memutil Cika, adek, dan juga Dinda. Sampai saat ini kasus ini masih terus didalami oleh polisi karena selama mengikuti penyelidikan, pernyataan Wanda kerap berubah-ubah dan terus berbohong. Semoga pelaku perbuatan keji ini segera mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatan kejinya. Semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang jahat seperti Wanda ini. Dan untuk semua keluarga korban yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan dan kekuatan. Dan semoga Allah selalu menjaga kita semua dimanapun kita berada. Selamat jalan Siska Octavia Rusdi, Adek Gustiana, dan Septia Adinda. Semoga kalian semua mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Beristirahatlah dengan tenang di alam sana. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.